Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Bangka Belitung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Kami dari semester 4, kelompok 1. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah kepemimpinan dengan dosen pengampu Ibu Dian Prihardini Wibawa SEMM. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Dina Faradila. Selanjutnya ada Helmi Suherna. Selanjutnya ada Kristina. Dan yang terakhir ada Rahma Marwah. Dalam dunia kepemimpinan, kita tidak pernah lepas dari keputusan dan masalah. Setiap pemimpin pasti dihadapkan pada berbagai pilihan yang akan menentukan arah dan keberhasilan organisasi. Keputusan yang tepat dapat membawa kemajuan, sedangkan keputusan yang kurang tepat bisa menimbulkan hambatan. Pada video ini, kami akan membahas yang pertama, konsep dasar kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, jenis-jenis keputusan dalam organisasi. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, pemecahan masalah dalam kepemimpinan. Dan yang kelima, contoh penerapan dalam organisasi. Nah, sekarang kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Artinya, pemimpin tidak hanya memberi perintah, tetapi juga menjadi pengarah, motivator, dan penentu arah organisasi. Contohnya adalah ketua organisasi kampus yang mengarahkan program kerja sesuai dengan visi yang telah disepakati bersama. Dan yang kedua adalah pengertian dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah memilih satu alternatif terbaik dari beberapa pilihan yang ada untuk bisa menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Tanpa keputusan, organisasi tidak akan bergerak karena setiap kebijakan yang dilakukan, kemudian program kerja, dan tindakan akan selalu dimulai dari keputusan. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis keputusan dalam organisasi. Di dalam organisasi, keputusan dapat dibedakan berdasarkan tingkat dan dampaknya. Yang pertama adalah keputusan strategis. Keputusan strategis adalah keputusan yang menentukan arah jangka panjang organisasi. Di dalam organisasi, keputusan strategis biasanya berkaitan dengan arah besar dan masa depan suatu organisasi. Contohnya adalah keputusan untuk mengubah visi organisasi agar lebih fokus pada pengembangan kewirausahaan, kemudian membuka divisi baru, atau menjalin kerjasama resmi dengan pihak luar. Nah, keputusan seperti ini akan berdampak jangka panjang dan mempengaruhi seluruh anggota organisasi. Yang kedua adalah keputusan taktis, yang mana keputusan ini merupakan keputusan yang mendukung pelaksanaan strategi tersebut. Misalnya, penyusunan program kerja tahunan, dan misalnya lagi ketika organisasi itu dia memutuskan untuk mengadakan seminar bisnis, kemudian pelatihan kepemimpinan, atau menyusun program kerja tahunan yang sejalan dengan visi yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah keputusan operasional, adalah keputusan yang bersifat teknis dan dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti pembagian tugas atau penyusunan jadwal. Contohnya adalah seperti menentukan siapa yang menjadi ketua panitia, kemudian membagi tugas anggota, mengatur jadwal, atau menyiapkan kebutuhan perlengkapan acara. Yang intinya, kualitas kepemimpinan itu sangat terlihat dari bagaimana seorang pemimpin mengambil keputusan secara rasional dan tanggung jawab. Nah,
Tadi, kami sudah menjelaskan konsep kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Sekarang, kita akan masuk ke proses pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Dalam kepemimpinan, pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting karena setiap keputusan yang diambil akan berdampak pada anggota tim dan organisasi. Oleh karena itu, keputusan tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa atau berdasarkan emosi semata. Diperlukan proses yang sistematis agar hasilnya tepat dan bertanggung jawab. Proses pengambilan keputusan terdapat tahapan dan pendekatan. Yang pertama, tahapan pengambilan keputusan. Agar keputusan yang diambil efektif, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama, identifikasi masalah. Langkah pertama adalah memahami masalah utama yang sedang dihadapi. Pemimpin harus mampu membedakan antara inti masalah dan hanya sekedar gejalanya. Jika identifikasi salah, maka keputusan yang diambil pun berisiko tidak tepat sasaran. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah masalah dipahami, pemimpin perlu mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Informasi ini bisa berasal dari laporan, diskusi tim, observasi langsung, atau sumber lainnya. Tujuannya agar keputusan didasarkan pada fakta, bukan asumsi atau emosi. Yang ketiga, menentukan alternatif solusi. Seorang pemimpin sebaiknya tidak terpaku pada satu pilihan saja. Dengan menyusun beberapa alternatif, pemimpin memiliki ruang untuk membandingkan dan memilih solusi yang paling sesuai dengan situasi. Yang keempat, mengevaluasi alternatif. Setiap alternatif perlu dianalisis dari sisi kelebihan, kekurangan, risiko, serta dampaknya dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Tahap ini membantu meminimalkan kemungkinan kesalahan. Yang kelima, memilih dan melaksanakan keputusan. Setelah mempertimbangkan berbagai aspek, pemimpin memilih solusi terbaik dan segera melaksanakannya dengan konsisten. Keputusan yang baik tetap tidak akan berhasil jika tidak dijalankan dengan tegas dan terarah. Yang terakhir, evaluasi hasil. Tahap terakhir adalah menilai apakah keputusan tersebut efektif. Jika hasilnya belum optimal, maka perlu dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Selanjutnya, pendekatan dalam pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, pemimpin dapat menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Yang pertama, pendekatan rasional. Pendekatan ini dilakukan dengan mempertimbangkan data, fakta, dan analisis logis sebelum menentukan pilihan. Biasanya digunakan ketika waktu cukup dan informasi tersedia secara lengkap. Yang kedua, pendekatan intuitif. Pendekatan ini lebih mengandalkan pengalaman, insting, dan naluri pemimpin. Biasanya digunakan dalam situasi mendesak yang membutuhkan keputusan cepat. Namun, intuisi yang baik biasanya lahir dari pengalaman yang cukup. Yang ketiga, pendekatan partisipatif. Dalam pendekatan ini, pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses diskusi dan mempertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Cara ini sering digunakan dalam kepemimpinan modern karena dapat meningkatkan kerjasama, rasa tanggung jawab, dan kepercayaan dalam tim. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemimpin harus mampu menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi. Selanjutnya adalah pemecahan masalah dalam kepemimpinan. Yang pertama, pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusi atas suatu persoalan yang terjadi dalam organisasi atau kelompok. Masalah muncul ketika ada perbedaan antara kondisi yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Dalam kepemimpinan, masalah adalah hal yang pasti akan muncul, baik itu konflik antar anggota tim, target yang tidak tercapai, kurangnya koordinasi, maupun kendala teknis. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk memberi perintah, tetapi juga mampu menjadi problem solver
atau penyelesaian masalah yang efektif. Kemampuan ini sangat penting karena kualitas kepemimpinan seringkali terlihat dari bagaimana seseorang menghadapi dan menyelesaikan masalah, bukan dari seberapa sedikit masalah yang terjadi. Yang kedua, perbedaan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan adalah hal yang saling berkaitan, tetapi memiliki fokus yang berbeda. Yang pertama itu ada pemecahan masalah. Ia lebih berfokus kepada menganalisis dan mencari akar penyebab suatu persoalan. Sedangkan pengambilan keputusan itu lebih berfokus pada memilih solusi terbaik dari beberapa alternatif yang sudah dirumuskan. Artinya, sebelum mengambil keputusan, seorang pemimpin harus benar-benar memahami masalah yang terjadi. Jika masalahnya salah dipahami, maka keputusan yang diambil pun bisa kurang tepat dan berisiko menimbulkan masalah baru. Yang ketiga, langkah-langkah pemecahan masalah. Agar proses pemecahan masalah berjalan efektif, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, itu mengidentifikasi masalah secara jelas. Pemimpin harus memastikan apa yang sebenarnya inti permasalahan, bukan hanya gejalanya saja. Yang kedua, mencari akar penyebab masalah. Ini bisa dilakukan dengan diskusi, observasi, atau mengumpulkan data. Tujuannya agar solusi yang diberikan tepat sasaran. Lalu yang ketiga, mengembangkan beberapa solusi alternatif. Jangan terpaku pada satu solusi saja. Semakin banyak alternatif, maka semakin besar peluang menemukan solusi terbaik. Yang keempat, memilih solusi yang paling efektif dan realistis. Pilihan solusi yang sesuai dengan kondisi, sumber daya, serta tujuan organisasi. Lalu yang kelima, mengimplementasikan dan mengevaluasi. Setelah diterapkan, solusi perlu dievaluasi untuk melihat apakah sudah efektif atau perlu perbaikan. Lalu yang terakhir, hambatan dalam pemecahan masalah. Dalam praktiknya, pemecahan masalah tidak selalu berjalan lancar. Beberapa hambatan yang sering muncul antara lain. Yang pertama, tekanan waktu yang membuat keputusan harus diambil dengan cepat. Yang kedua, perbedaan pendapat antar anggota tim. Yang ketiga, kurangnya informasi atau data yang akurat. Yang keempat, emosi yang tidak terkendali seperti marah atau panik. Karena itu, seorang pemimpin harus tetap tenang, objektif, berpikir kritis, dan mampu mengendalikan emosi. Dengan sikap tersebut, proses pemecahan masalah akan lebih efektif dan menghasilkan keputusan yang lebih bijaksana. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh penerapan. Misalnya, terjadi konflik karena pembagian tugas yang dianggap tidak adil. Langkah pemimpin yang tepat adalah yang pertama, mendengarkan kedua belah pihak. Yang kedua, mengumpulkan fakta secara objektif. Yang ketiga, menganalisis akar masalah. Yang keempat, mengadakan diskusi bersama. Yang kelima, mengambil keputusan yang adil. Dengan cara ini, keputusan tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga menjaga hubungan antar anggota. Nah, dari materi yang sudah kami jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan dan pemecahan masalah merupakan inti dari kepemimpinan. Setiap organisasi pasti menghadapi tantangan, dan keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menganalisis situasi serta menentukan solusi yang tepat. Keputusan yang baik tidak dibuat secara terburu-buru, melainkan melalui proses yang sistematis, mempertimbangkan berbagai alternatif, serta memperhatikan dampaknya bagi seluruh anggota organisasi. Dengan demikian, pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang mampu berpikir rasional, bersikap objektif, serta bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil. Karena pada akhirnya, kualitas keputusan yang dibuat akan menentukan arah dan keberhasilan organisasi itu sendiri.